Salam Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa kembali di program Kabar Baik Gereja Kristen Kalam Hidup. Hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang bertema mengubah kebiasaan buruk. Begini firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam hubungan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawan jawab terhadap Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya mengapa Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu, setiap kita di dalam hidup kita, dalam sehari-hari kita pasti menemukan apa yang namanya kebiasaan buruk di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kebiasaan itu setelah melekat di dalam diri kita masing-masing. Contohnya seperti marah, mengabaikan sesuatu, hal yang kecil, terus bahkan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti berbohong. Itu akan menjadi kebiasaan yang buruk sekali di dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengubah hidup kita menjadi kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baru dan menjadi hidup yang benar? Itu satu, kita melakukannya dengan berani bayar harga. Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan berani bayar harga? Karena kenapa? Di ayat 4 pasal 1 di pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa Kristus telah duluan mengorbankan dirinya, menderita badani untuk kita. Dan kita secara sendiri juga kita harus berkorban. Bagaimana cara kita untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang benar? Bapak Ibu, dalam mengubah setiap kebiasaan kita memerlukan waktu yang cukup lama dan cukup panjang waktunya. Dalam mengubah kebiasaan kita diperlukan 20-30 kali untuk mengubah kebiasaan kebiasaan buruk kita. Dan jika kita mempunyai 10 atau 20 kebiasaan buruk, maka itu sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan bertahun-tahun untuk mengubahnya menjadi hidup yang benar. Dalam mengubah setiap pribadi kita, banyak proses yang harus kita lakukan. Tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita, Bapak Ibu? Yaitu kita harus memegang prinsip bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana jika kita tidak berprinsip? Nah, jika kita tidak berprinsip, maka segala usaha kita akan sia-sia, Bapak Ibu. Yang kita lakukan yaitu kita berdoa bersama dengan Tuhan. Kita mendoakan kebiasaan buruk kita. Kita mendoakan Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi hidup yang baru. Kedua, bagaimana cara kita mengubah kebiasaan buruk kita? Yaitu kita berprinsip. Kita memegang prinsip kita bersama dengan Tuhan dan menanamkannya di dalam hati kita. Karena tanpa Tuhan, usaha kita akan sia-sia, Bapak Ibu. Mau sekuat apapun tenaga kita, tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa melakukannya.
Untuk kita Bapak Ibu, mengapa harus bersama dengan Tuhan? Di saat hati kita goyah, ada Tuhan yang bisa menguatkan hati kita. Ada Roh Kudus yang bisa menguatkan hati kita kembali Bapak Ibu. Untuk itu kita harus tetap pada prinsip kita. Kita jangan lengah, kita jangan menyerah dengan mengubah kebiasaan kita. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam mengubah kebiasaan kita diperlukan waktu yang cukup lama. Jadi, jika satu kali saja tidak berhasil, maka banyak waktu berikutnya yang kita pakai untuk mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baru dan hidup yang benar bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Teruslah mencoba, teruslah belajar bagaimana hidup menjadi yang benar, bagaimana mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baru dan menjadi kebiasaan yang benar. Baik Bapak Ibu, terima kasih renungan firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam setiap kita hari ini. Kita bersama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami mengubah kebiasaan buruk kami ya Bapak, untuk menjadi kebiasaan yang baru dan untuk menjadi hidup yang benar ya Bapak. Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam Engkau ya Bapak, supaya kami bisa menjadi orang yang hidup yang benar walau tidak sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.